Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa minggu belakangan ini memang masih santer ya, adanya adu argumen antara pesulap merah atau katanya Marcel Radival atau pesulap merah dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir ya. Yang tentunya ini yang dikritisi, yang diserang sama pesulap merah ini adalah tentang proses mediumisasi ya, memasukkan makhluk jin atau makhluk gaib ke dalam wadah badan manusia. Nah, ini yang dikritisi. Kenapa dikritisi oleh Marcel Radival ataupun pesulap merah ini? Karena memang menurut pendapatnya ya, daripada Marcel Radival ini atau pesulap merah, bahwasanya Bapak Ustadz Hakim Bawazir ini melakukan itu dengan settingan gitu kan, dan melakukan itu sebagai pembohongan publik. Itu versinya si pesulap merah gitu kan, yang bahkan dikatakan bahwasanya orang-orang yang dimasuki bangsa jin tersebut mengalami halusinasi. Nah, ini memang susah karena memang kalaupun mau didiskusikan ataupun tabayun itu pastinya juga akan susah, karena yang dibicarakan ini adalah tentang makhluk gaib gitu kan. Tapi saya pikir juga Marcel Radival ini atau pesulap merah, intenya sendiri kita semua akhirnya tampaknya kesininya ragu-ragu ya, karena memang Bapak Ustadz Hakim Bawazirnya sendiri sudah menerima ya, memberikan penjelasan, memberikan tentang apa yang memang komplain daripada pesulap merah ya, dikatakan sebagai pembohongan publik, settingan segala macam. Dan Bapak Ustadz Hakim Bawazirnya sendiri secara pribadi juga sudah siap kalau kemudian untuk bertemu, untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin dikomplain oleh pesulap merah. Bahkan mungkin nanti juga ada fase untuk pembuktian gitu kan, karena pesulap merah kan juga katanya selalu menggunakan logika dan butuh pembuktian gitu kan. Terlepas dari itu semua teman-teman, ini juga sebetulnya kan memang hal tersebut juga memang sudah ada dari dulu ya, namanya proses-proses mediumisasi yang memang muncul kemudian di berbagai macam platform media sosial gitu kan. Untuk itu kalau saya sendiri sih kalau mau belajar mempelajari hal tersebut, kalau untuk mendiskusikan hal tersebut, referensi kita sendiri adalah baliknya sebagai orang yang beriman, seorang muslim yang beriman, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim ataupun di hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Tentunya. Jadi memang referensinya baliknya ke situ. Apapun masalah kehidupan pun sebetulnya referensinya rujukannya ke situ gitu kan. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat memang ini kan urusan sesuatu yang gaib ya. Kalau kita referensinya di Al-Quranul Karim gitu kan, sudah sangat jelas sekali bahwasanya urusan-urusan yang gaib itu sebenarnya yang maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suruh mengimani, iya gitu kan. Seperti di surat Al-Baqarah, salah satu keimanan itu adalah salah satunya mengimani hal-hal yang gaib. Hal yang gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, keberadaan bangsa jin gitu kan, yang memang disebutkan di Al-Quranul Karim gitu kan. Ini mengimani, meyakini keberadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim. Di situ ada bangsa malaikat yang merupakan hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga bangsa jin gitu kan, yang alamnya berlainan dengan kita. Inilah mengimani, meyakini keberadaan mereka, itu adalah iman. Tapi kalau kemudian kita mulai masuk untuk mengerti, tentunya ada batasan-batasannya. Di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-An'am, disebutkan sebagai berikut, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya Allah itulah kunci-kunci gaib, kunci-kunci kegaiban, la ya'lamuha illahu, dan nggak ada seorang pun makhluk ciptaannya yang tahu kecuali Dia. Terus juga di surat An-Naml ya, disebutkan sebagai, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya la ya'lamu, enggak ada yang tahu ya tentang sesuatu yang gaib, baik itu di langit, dari langit yang pertama sampai langit ketujuh, karena ini jamak ya, samawati, wal ardi, dan juga di bumi. Ghaiba, sesuatu yang gaib, ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah dua ayat ini saya pikir ini sudah cukup sebagai dalil gitu kan, kenapa kemudian datang ke kahin, datang ke araf, peramal ataupun dukun itu yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib gitu kan, dianggap, kenapa sampai dianggap kemudian sesuatu kemusyrikan gitu kan, persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari dua ayat tersebut memang itu sebagai deklarasi bahwasanya yang tahu tentang hal-hal yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang tahu gitu kan, meramal tuh, besok mau terjadi ini, kalau nggak begini begitu, nah ini akan terjadi. Itu memposisikan dirinya secara gak sadar, orang tersebut memposisikan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu merupakan hal sesuatu yang betul-betul dilarang ya dalam konsep agama kita gitu kan. Nah, kok dulu Nabi Muhammad juga bisa melihat yang sesuatu yang gaib? Ya, memang Allah menurunkan kemampuan mukjizat ataupun hal-hal yang gaib itu kepada para nabi dan rasulnya, itu pun yang beliau kehendaki. Nggak semua sama nabi sama yang rasul itu mengetahui hal-hal yang gaib gitu kan. Seperti kemampuan khusus Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa menaklukkan setan dan jin yang kemudian untuk bekerja untuknya, itu gitu kan. Itu salah satunya adalah kemampuan-kemampuan kegaiban yang memang diturunkan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada para nabi dan rasul, tapi itu pun yang pilihannya Allah, nggak semua nabi sama rasul. Itu teman-teman, ini jelas ya konsepnya. Bahkan kemudian diperkuat ya di dalam hadis itu, kalau kita mau lihat ya, hadis riwayatnya Sofia, yang diriwayatkan oleh Sofia istri Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis riwayat Bukhari yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata arafa fasa'alaka sayin fala tuqballahu sholatu arba'ina lail. Jadi di barang siapa datang ke araf itu tukang ramal gitu kan, ada kan sekarang meramal pakai pasir, pakai kartu lah apa ini. Barang siapa datang ke tukang ramal, fasalaka syai'in, dan kemudian menanyakan sesuatu kepada tukang ramal atau dukun tersebut, falang tuqbal sholatu arba'ina lail, maka tidak akan diterima sholatnya gitu kan selama 40 malam gitu kan. Nah ini mungkin jadi pertanyaan ya teman-teman, kenapa kemudian sholatnya nggak diterima ini menurut Imam Nawawi ya, nggak diterima ini nggak mendapatkan pahala versinya ya, nggak mendapatkan pahala selama 40 hari atau 40 malam ini kan. Itu paling cuman bertanya gitu kan, dan mungkin kita nggak percaya siapa yang diungkapkan gitu kan. Itu tidak diterima sholatnya. Artinya di sini ketika sholat kita gugur kewajiban kita ya, sholat 5 waktu, tapi amal pahalanya kita tidak mendapatkan gitu kan. Dan juga di salah satu hadisnya yang lain, riwayat Ahmad ya, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata kahina wa au araf fasodakotu bima yakulu faqad kafaro bima unzila alal Muhammad. Barang siapa datang ke kahin atau dukun ataupun
araf, peramal, wasodakoto bima yakulu, dan kemudian membenarkan, meyakini apa yang diucapkan peramal ataupun dukun itu, fakot kafaro bima unzila alal Muhammad, maka sungguh orang tersebut sudah kafir, sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ini mengerikan sekali ya. Kalau kemudian kita cuma datang bertanya, belum tentu kita percaya, nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah ini yang lebih parah lagi, ini kalau kemudian kita datang bertanya sesuatu, kemudian kita meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin ataupun araf tadi, peramal tadi. Nah kalau itu kita dinyatakan di hadis ini sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ngeri sekali teman-teman. Ancamannya berat ya. Nah ini kan memang repot karena sekarang itu kahin atau araf itu kan dia memang mix ya. Mereka menggunakan pakaian yang nuansanya religius, nuansanya islami, membaca doa-doa yang ada memang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'anul Karim dicampur itu kan, tapi di sisi lain mereka bisa melihat kegaiban. Nah nanti ini anaknya kenapa ini sakit, ini ada yang ngirim dari sono gitu kan, pamit yang masalah sama sini. Itu saya sering bertemu seperti itu. Tapi nanti orangnya juga memberikan amalan-amalan yang merupakan sebetulnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebetulnya ini kan areanya jadi kelihatannya agak abu-abu untuk orang awam ya, gitu kan. Areanya abu-abu kan. Di dunia ini, di kehidupan kita ini ada yang hitam dan ada yang putih. Di antara hitam dan yang putih itu ada yang abu-abu. Makanya di sini dikatakan bahwasanya untuk seorang yang beriman, untuk menjaga kesucian dirinya, ya sudah, kalau ada yang abu-abu kita hindari yang abu-abu. Oh ini ada orang pandai agama gitu kan, ayat-ayat suci Al-Quran hafal, kemudian hadis juga tahu, tapi dia bisa tahu tentang kegaiban gitu kan. Ada baiknya kalau kemudian kita ragu-ragu, mending kita nggak usah ke orang tersebut, karena ini ancamannya berat sekali ya teman-teman. Kalau kemudian kita datang ke kahin ataupun araf, yang pasti sekarang pun nggak ada yang mau disebut dukun atau araf, maunya juga nanti dipanggilnya seorang ahli agama, biasanya seperti itu ya yang terjadi saat ini. Nah balik tadi ya teman-teman, kalau kemudian para dukun ataupun araf ini kan peramal sama dukun yang sekarang juga keberadaannya itu susah karena memang bercampur gitu kan, kemudian bergabung dengan ajaran agama Islam tuh banyak ya, kemudian dicampur itu mix ya, amalan-amalan tertentu gitu kan, yang mungkin agak meragukan buat kita gitu kan. Mereka tampilannya juga tampilan religius gitu kan. Bayangkan ketika kita datang ke seseorang, ini manusia ya, ke kahin itu manusia, araf juga manusia. Dikatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali gitu kan, memiliki orang-orang gitu kan yang memang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi gitu kan. Ini bangsa syaitan juga punya wali ya, pengikut ya. Dan dikatakan wali mereka itu, bangsa syaitan ini adalah para dukun dan araf ya, kahin dan araf gitu kan. Yang mana itu jenisnya adalah manusia ya gitu kan, tapi mereka berinteraksi dengan makhluk gaib. Ini aja kita dilarang keras mendatangi orang-orang yang memang wujudnya manusia. Kita bertanya tentang kegaiban, itu ancamannya udah jelas yang saya sebutkan tadi di hadis tadi. Apalagi kemudian kita berinteraksi dengan makhluk gaib yang kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu wujudnya seperti apa. Kalaupun ada yang mengaku melihat, itu tampaknya bukan wujud asli mereka gitu kan. Itu adalah wujud ketika mereka berubah wujudnya ya gitu kan. Karena memang nggak ada yang bisa. Di surat Al-Baqarah sendiri dikatakan bahwasanya dia dan kelompoknya melihat para manusia itu, melihat kalian dari suatu tempat yang kalian nggak bisa melihatnya. Nah kalau ada yang lihat ya, itu memang biasanya orang-orang yang memang sudah terkoneksi sama mereka gitu kan. Ada amalan-amalan tertentu gitu kan jelasnya. Makanya teman-teman kalau kemudian ada mediumisasi, pastinya orangnya itu-itu saja, dan cermati orang-orangnya, pasti tingkah lakunya orang itu yang sama nanti kan. Itu teman-teman yang memang kemudian sebaiknya ya, kalau menurut hemat saya ini kan sesuatu yang gaib, walaupun mungkin alasannya macam-macam. Sana mau tempat kemusyrikan kita hancurin, kita taklukkan makhluk gaibnya gitu kan. Kita nggak tahu, yang jelas mungkin ini susah, apakah betul terus mereka itu takluk, apakah betul mereka itu terbakar, kita kan nggak tahu, karena itu merupakan makhluk gaib gitu kan. Yang ada juga nanti juga
dia bisa melakukan tipu daya gitu kan, pura-pura nanti kesakitan, menjerit-jerit, memuji-muji orang yang tadi, memuji-muji orang yang mau melakukan pembersihan di situ gitu kan, ampun-ampun, sehingga juga timbul rasa besar, rasa kemampuan para manusia yang kemudian berinteraksi dengan makhluk tersebut gitu kan. Yang jelas kemudian itu berbahaya untuk manusianya ya di sini ya. Yang jelas itu saya jelas. Kemudian kesininya kan tampak jelas kan, kemudian mulai membahas tentang kerajaan-kerajaan yang kita nggak tahu nih sejarahnya seperti apa. Apakah mereka itu kemudian dikatakan moksa gitu kan, orang-orang tertentu, padahal jelas itu konsepnya memang berbeda dengan konsep agama Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua gitu kan, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu pastinya akan mati. Sirna, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Nah, ini udah jelas. Kemudian kalau moksa itu kan ada manusia yang kemudian masuk entah ke alam gaib atau kemana, dia nggak mati gitu kan, masih ada bergentayangan, kadang muncul gitu kan, mungkin sebagai roh atau apa ya. Ini memang konsep-konsep yang kemudian ditontonan yang memang kemudian dibalut dengan warna-warna Islami. Nah, ini sayang sekali ya, kemudian saya sarankan ini membingungkan nanti buat orang-orang yang awam. Nanti keluar ini bangsa gaibnya memberikan rantai ataupun trisula gaib gitu kan, ditaruh, dimasukkan ke dalam dada. Yang ini konsep-konsepnya memang sepertinya nanti membuat kayak superstition ya, orang-orang itu wah, ini yang masih saudara-saudara kita yang masih anak-anak muda nonton ini kan kemudian timbul angan-angannya, dan memang kelemahan manusia ini rasa ingin tahunya tentang kegaiban luar biasa. Dan kalau kita masuk ke situ sepertinya kita sudah suka nggak suka ya masuk dalam permainan syaitan, karena kita nggak tahu, wah ini jinnya masuk Islam nih, pengawal saya ini jin Islam, mana kita tahu gitu kan, ketemu manusia aja ngaku-ngaku, yang kita lihat juga bisa bohongin kita, dan itu makhluk gaib, kita nggak akan tahu. Dan saya yakin kalau itu jin Islam pastinya dia nggak akan kemudian intent melakukan interaksi dengan manusia gitu kan, sudah sangat jelas itu kan. Kalau memang tidak riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW pun nggak ada kemudian dalam peperangan, dalam perjuangannya Nabi Muhammad SAW yang dibantu oleh pasukan jin. Adanya di surat di Al-Quranul Karim ya, itu juga para pasukan malaikat ya yang datang kan, pasukan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada perang Badar gitu kan. Itu para malaikat yang datang, bukan pasukan jin. Kan nggak ada diceritakan kerjasama pasukan jin kemudian memerangi orang kafir Quraisy di Mekah, nggak ada ya gitu kan. Nah, ini memang yang jelas riwayatnya juga kalau dikait-kaitkan semua orang kayak sekarang di Ruqyah, setiap orang dagang di Ruqyah, kemudian kemasukan jin, sepertinya jinnya bereaksi, kita nggak tahu gitu kan. Karena memang dulu Nabi Muhammad SAW juga melakukan Ruqyah, tapi itu bukan sesuatu yang begitu mendesak. Dan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam itu dengan meningkatkan ketauhidan ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya sudah tauhid gitu kan, insya Allah akan terhindar daripada godaan syaitan gitu kan. Kalau kemudian nilai tauhidnya manusianya belum dapat itu kan, mau kemudian dibacain doa ataupun apa berkali-kali juga saya pikir akan sia-sia saja gitu kan. Yang pertama memang kalau seperti kita rekam jejaknya Nabi Muhammad SAW, yang ditanamkan adalah nilai-nilai tauhid kepada manusia, itu yang utama. Oke, itu teman-teman sekedar obrolan kita di siang hari ini. Ini kalau saya pikir merupakan kewajiban kita sesama muslim, sesama orang beriman. Insya Allah kita saling mengingatkan ya dalam kebaikan, berwasiat dalam kebaikan, dan berwasiat untuk meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.